Siap-siap terinspirasi, karena ini cerita yang sangat inspiratif ya. Ini cerita tentang saya membimbing orang Jepang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kisah nyata. Disclaimer dulu ya, saya bukan seorang pendakwah, saya bukan seorang yang agamanya kuat, yang ilmu agamanya tinggi, bukan. Justru saya orang yang jauh dari agama gitu. Sholat Jumat aja saya 3 minggu sekali, supaya nggak murtad aja gitu kan. Nggak bercanda, nggak segitunya. Intinya saya bukan ahli agama lah, saya biasa aja gitu. Nah, saya punya temen, dulu itu saya punya temen orang Jepang, cewek, dan dia itu punya pacar, cowoknya itu orang Indonesia, Muslim. Mungkin karena udah lama pacaran ya, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Cuma saya nggak tahu apakah cowoknya yang nyuruh atau ceweknya yang tahu terus dia inisiatif mau sendiri gitu. Pokoknya syaratnya itu mereka bisa nikah dengan catatan si ceweknya ini mau untuk masuk Islam. Dan si ceweknya pun mau gitu, menyetujui. Ya buat kita-kita yang paham budaya orang Jepang mah ya, bagi orang Jepang kan agama emang bukan sesuatu yang krusial gitu. Jadi ya mereka mau-mau aja pindah agama atau masuk agama yang lain gitu. Nggak semua orang Jepang begitu, tapi rata-rata ya, ini rata-rata kebanyakan seperti itu. Dan akhirnya kita setting waktu dan tempat di mana si orang Jepang ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena harus ada saksinya, harus disaksikan gitu. Nah, singkat cerita, tibalah kita di masjid yang jadi tempat untuk dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Nah, harusnya tadinya yang mau membimbing dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu si cowoknya, si calon suaminya itu. Karena kata ustadznya kalimat syahadat ini harus diucapkan dalam 2 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, bahasa asli dari syahadat itu. Yang kedua adalah bahasa yang dimengerti oleh si pengucap. Karena pengucapnya orang Jepang, maka bahasa yang dipakai itu bahasa Jepang. Nah, di sini nih kejadiannya nih. Tadinya yang mau membimbing dia membaca 2 kalimat syahadat tuh si calon suaminya, si cowoknya. Tapi waktu itu ibu dari si calon suaminya ini lagi sakit parah. Sehingga membuat si cowok ini pikirannya terganggu dan gak fokus gitu. Akhirnya dia menyerahkan ke orang lain. Siapa nih yang bisa bahasa Jepang, yang bisa bantu untuk orang Jepang ini membaca 2 kalimat syahadat. Dan kebetulan di situ yang bisa bahasa Jepang saya. Jadi mau nggak mau gitu. Ya rezeki saya lah, rezeki saya. Pahalanya gede tuh, lumayan tuh. Memualafkan orang, pahalanya gede banget. Nah, cuma ada masalah lagi. Saya nggak tahu ashadu ya, bersaksi, itu bahasa Jepangnya apa. Karena selama di dunia kerja, selama percakapan sehari-hari pun, nggak pernah tuh kosakata bersaksi keluar dalam bahasa Jepang dari mulut saya gitu. Dan nggak pernah kepikiran juga untuk mencari bersaksi ini bahasa Jepangnya apa. Kalau kosakata logistik mah hafal saya. Cuma kan nggak kepake juga ya. Kosakata logistik di 2 kalimat syahadat nggak ada. Akhirnya akhirnya saya panik tuh. Saya tanya senior-senior saya, "Woi, saya mau mualafkan orang Jepang nih. Bersaksi apa bahasa Jepangnya?" Teman-teman saya pun pada nggak tahu. Ya, buka Google Translate pun tidak menolong waktu itu. Akhirnya saya sebagai penerjemah handal ya. Penerjemah itu kan setia terhadap pesan. Jadi saya cari kosakata lain yang artinya itu mirip gitu, bahkan sama. Ketemulah mitomeru ya. Mitomeru itu mengakui. Sama kan ya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya mengakui tiada Tuhan selain Allah. Sama dong, aman. Ya udahlah kata saya, udahlah pakai mitomeru aja. Akhirnya upacara pun dimulai, mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu kan. Kita gladi resik dulu apa segala macam. Setelah oke, bisa fix aman, mulai tuh baca doa bismillahirrahmanirrahim. Terus ustadznya bilang ashadu, orang Jepangnya bilang ashadu, ngikutin gitu perkata Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, ganti-gantian gitu.
Setelah itu, setelah bahasa Arabnya selesai, saya tuh gantian tuh. Watashiwa, watashiwa. Allah iga ini, Allah iga ini. Kami samaga, kami samaga. Ina itu, ina itu. Mito memas, mito memas. Itu kalimat syahadat dalam bahasa Jepang seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Dan ya resmi si orang Jepang ini masuk Islam gitu. Dan yang baru saya tahu juga di situ ya, ternyata kalau ada orang mu'alaf, terutama mu'alafnya di masjid ya, disaksikan banyak orang, setelah dia selesai itu jamaah-jamaah, kan itu kan habis sholat asar ya. Nah jamaah-jamaah sholat asar nih nggak bubar tapi menyaksikan dia baca 2 kalimat syahadat, dan setelah selesai itu pada ngasih selamat. Nggak cuma ngasih selamat, ngasih hadiah. Ibu-ibu ada yang ngasih sajadah, ngasih mukena, bapak-bapak pada ngasih duit, banyak banget duitnya. Waktu itu hampir nyampe 2 juta tahu dihitung-hitung. Setelah tahu dapat duit segitu banyak ya, orang Jepangnya bilang ke saya, abis ini kita syahadat di mana lagi? Lumayan kan 10 masjid syahadat bisa DP rumah gitu. Enggak ya, bercanda ya, nggak bilang gitu ya, nggak bilang gitu. Intinya dia seneng lah, akhirnya dia masuk Islam dan bisa menikah dengan si calon suaminya. Nikah belum dia ya? Tadi saya tanyain nikah belum. Intinya, tapi sampai sekarang dia masih Islam. Saya tahu sampai sekarang dia masih Islam, nggak murtad lagi, enggak. Dan buat teman-teman ya, buat teman-teman yang Muslim khususnya, ketika kalian punya mimpi atau punya cita-cita menikah dengan orang Jepang, wujudkan mimpi itu. Kenapa? Karena ya tadi seperti saya bilang di awal, orang Jepang tuh rata-rata ya, nggak semua, tapi orang Jepang tuh mau-mau aja gitu kalau diajak masuk Islam, dan demi menikah ya, demi menikah dengan kita. Nggak apa-apa motivasinya menikah bukan karena hidayah, bukan karena itu, nggak apa-apa. Justru setelah dia menikah dengan kita, kita bimbing dia, kita ajarkan dia agama yang penuh dengan kebaikan ini sehingga dia mendapatkan hidayah gitu. Nggak apa-apa motivasi awalnya menikah, nggak apa-apa. Tapi dalam kejadian ini ya, justru yang paling mendapatkan hidayah itu bukan orang Jepangnya, melainkan saya gitu. Saya merasa mendapat pencerahan gitu. Maksudnya, kok bisa orang yang jauh dari agama seperti saya mendapatkan kesempatan untuk membimbing orang Jepang mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Di situ saya tertegun gitu ya. Dan saya bertaubat teman-teman, yang tadinya saya Jumatan 3 minggu sekali ya, semenjak kejadian itu ya jadi 2 minggu sekali lah. Lumayan meningkat kan. Enggak bercanda. Ya intinya itu cerita inspiratif hari ini. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang memang punya cita-cita menikah dengan orang Jepang, walaupun aneh ya cita-citaku nikah sama orang Jepang, tapi banyak tahu yang kayak gitu, banyak tahu. Buat teman-teman yang ingin menikah dengan orang Jepang, ya semangat, kasih dia cinta, beri dia kebaikan-kebaikan sehingga dia mau masuk Islam demi kita gitu, demi kalian lah. Saya mau udah menikah demi kalian gitu. Itu saja mungkin ya. Oke, terima kasih, bye bye.